Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan tentang pemrograman web. Kali ini saya akan membahas tentang variabel, tipe data, dan juga operator dalam bahasa PHP, yang mana tiga bagian ini adalah bagian dasar yang nanti akan dipakai atau akan digunakan pada saat kita membangun sebuah website. Nah, sebelum saya memberikan contoh-contoh programnya, saya akan memberikan dulu sedikit konsep atau teori yang berkaitan dengan variabel, tipe data, dan juga operator. Nah, yang pertama adalah variabel. Jadi variabel ini adalah besaran yang nilainya dapat berubah-ubah atau secara sederhana tempat penyimpanan data, tetapi datanya ini memungkinkan untuk berubah-ubah. Jadi misalkan di awal baris kita memberikan sebuah data X misalkan, kemudian di bawah X itu kita ganti dengan Y, maka variabel memungkinkan untuk melakukan itu. Tetapi pada saat kita membuat variabel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau kita sebut dengan syarat-syarat nanti penamaan atau pembuatan variabel. Yang pertama adalah variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda $. Kemudian dapat berupa kombinasi huruf dan angka, tetapi harus didahului dengan huruf. Jadi setelah tanda $, itu harus didahului dengan huruf dulu, baru diikuti oleh angka. Di dalam variabel juga tidak boleh mengandung spasi. Kalau misalkan kita menggunakan nama variabel lebih dari 2 kata, maka sebaiknya kata itu disambung atau dipisah dengan menggunakan tanda underscore. Kemudian tidak boleh mengandung karakter khusus, jadi tidak bisa kita menggunakan strip, garis miring misalkan. Kenapa? Karena akan terbaca sebagai operator dan lain-lain. Dan juga variabel itu bersifat sensitif, case sensitif, artinya variabel itu ketika kita beri nama huruf kecil, misalkan panjang dengan semuanya huruf kecil, maka akan berbeda dengan panjang dengan menggunakan huruf besar. Jadi kalau kita buatnya huruf kecil maka dipanggil dengan huruf kecil. Kalau kita buatnya dengan huruf besar maka dipanggil dengan huruf besar. Kombinasi huruf dan angka dipanggil juga dengan kombinasi huruf dan angka. Nah, ini ada contoh variabel untuk penulisan yang salah, bisa dilihat. Jadi yang pertama $, nama pemakai diberi spasi, ini penulisan yang salah. Kemudian $3 kota didahului dengan angka, ini juga penulisan yang salah, atau menggunakan karakter khusus yang lain, misalkan tanda garis miring, seperti yang ada di contoh di slide. Kemudian penulisan yang benar seperti apa? Nama, kalau mau ada lagi satu kata di belakang, maka ditambahkan underscore. Atau kota 3, angkanya ada di belakang huruf. Kemudian bisa juga di bawah tanpa tanda underscore, langsung menyambung antara huruf dan angka. Jadi penulisan yang benar dan penulisan yang salah ini harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kok ada yang error di dalam program kita ternyata hanya karena penulisan variabel yang salah. Kemudian selain ada variabel, ada juga yang namanya tipe data. Jadi tipe data ini adalah karakteristik dari sebuah nilai atau kita ingin memberikan jenis data pada sebuah nilai. Ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan, yaitu integer. Ini adalah tipe data untuk bilangan bulat, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada tipe data float atau floating point, misalkan 1,1, 2,6, 3,7, dan seterusnya. Kemudian tipe data string untuk memasukkan karakter yang panjang. Ada juga tipe data boolean yang nilainya adalah true dan false. Di dalam PHP, true dilambangkan dengan angka 1, sedangkan false tidak dilambangkan oleh apa saja, apapun. Kemudian array ini untuk tipe data gabungan atau tipe data yang isinya lebih dari satu data.
Jadi misalkan umur di sini ada 20, 30 dan juga 40. Artinya 20, 30 yang integer dari beberapa data tersebut disimpan dalam sebuah array data. Nah, selanjutnya adalah operator. Operator ini digunakan untuk memanipulasi data. Ada beberapa operator yang bisa digunakan di dalam bahasa pemrograman PHP. Ada operator penugasan, misalkan ini berhubungan dengan variabel dan pemberian data. Kemudian ada operator aritmatika. Jadi operator aritmatika itu adalah operator yang digunakan untuk mengoperasikan matematika. Operator yang bisa kita gunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan lain-lain. Jadi contohnya misalkan $A plus $B. Itu adalah operator penjumlahan. Nanti hasilnya adalah jumlah dari $A dan juga $B. Begitu juga dengan variabel operator-operator yang lain. Kurang, kali, bagi, dan sebagainya. Kemudian ada operator pembanding. Jadi operator pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Jadi kalau tadi operator aritmatika ini adalah mengoperasikan dua buah nilai misalkan. Jadi 5 tambah 7 menghasilkan nilai baru, misalkan 12. Sedangkan operator pembanding membandingkan antara dua buah nilai. Hasilnya adalah true ataupun false. Jadi misalkan yang pertama operator sama dengan 2 kali. Ya, seperti ini. Kita ingin membandingkan $A dan $B. Misalkan $A itu isinya adalah 5, sedangkan $B isinya adalah 7. Maka kita akan membandingkan apakah 5 sama dengan 7. Nah, misalkan seperti itu. Jadi kalau 5 sama dengan 7, maka hasilnya adalah false. Kemudian, apakah 5 tidak sama dengan 7, maka hasilnya adalah true. Jadi hasil dari operator pembandingan atau operator pembanding adalah true ataupun false. Jadi membandingkan dua buah nilai yang hasilnya adalah true ataupun false. Kemudian yang berikutnya adalah operator logika. Jadi operator logika ini adalah untuk membandingkan dua buah logika, kemudian hasilnya adalah logika juga. Misalkan N, apakah true, N true hasilnya true, ataukah true or true hasilnya true, dan sebagainya. Jadi logika dibandingkan dengan logika, hasilnya juga adalah logika. Jadi kalau mau saya review yang tadi, operator aritmatika untuk mengoperasikan dua buah nilai, hasilnya nilai juga. Operator pembanding membandingkan dua buah nilai, hasilnya adalah logika. Kemudian operator logika membandingkan dua buah logika yang hasilnya juga adalah logika. Nah, seperti apa contoh programnya? Langsung saja kita buat source code-nya. Silakan dibuka editor dan juga browsernya. Baik, jadi kita sudah buka editor dan juga browser. Editor ini nanti tempat kita membuat script atau source code programnya, sedangkan browser tempat nanti kita menjalankan program yang sudah kita buat. Nah, yang pertama adalah contoh tentang variabel. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa variabel itu adalah besaran yang nilainya dapat berubah-ubah. Yang dimaksud dengan berubah-ubah seperti apa? Bisa kita lihat contohnya. Misalkan kita punya variabel nilai 1 sama dengan 10, kemudian kita menampilkan nilainya. Isi dari nilai 1 adalah jadi nilai 1 sama dengan 10, kita menugaskan nilai 10 ini untuk menjadi isi dari variabel $nilai 1. Kemudian kita menampilkan dengan menggunakan fungsi echo atau fungsi echo, isi dari nilai 1 adalah $nilai 1. Artinya $nilai 1 yang berwarna biru ini akan menampilkan isi dari variabel $nilai 1. Kita lihat hasilnya, isi dari nilai 1 adalah 10. 10 didapat dari isi yang berada di dalam variabel $nilai 1. Kemudian kalau misalkan di bawahnya kita kasih lagi variabel dengan nama yang sama, misalkan $nilai 1 juga dengan nilai yang berbeda. Misalkan 20,
maka yang tampil adalah nilai 20. Ini yang dimaksud dengan besaran yang nilainya berubah-ubah. Nilai terakhir adalah nilai terakhir yang dimasukkan. Jadi misalkan variabel dolar nilai 110, kemudian di bawahnya ada variabel yang namanya sama lagi, yang nilainya 20, maka nilai 20 ini akan menggantikan nilai 10. Sehingga yang tampil di output adalah nilai yang terakhir dimasukkan. Inilah kenapa variabel disebut dengan penyimpanan sementara yang nilainya dapat berubah-ubah. Nilai yang akan muncul adalah nilai yang terakhir. Oke, kemudian yang kedua adalah operator. Jadi operator tadi itu digunakan untuk memanipulasi data. Yang pertama adalah operator penugasan. Jadi operator penugasan itu misalkan nilai 1 sama dengan 10. Kita menugaskan 10 sebagai nilai dari variabel dolar nilai 1. Operator penugasan ditandai dengan tanda sama dengan 1 kali. Kemudian misalkan kita punya variabel lagi nilai 2 sama dengan 5. Kemudian kita buat variabel lagi yang lain untuk menampung operator. Misalkan dolar jumlah sama dengan nilai 1 ditambah dengan 2. Kemudian dolar kurang dolar kali Jadi di sini ada 4 variabel tambahan untuk menampung hasil dari operasi yang dilakukan oleh operator aritmatika. Yang pertama di baris 4, variabel jumlah untuk menampung nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Kemudian kurang untuk menampung hasil dari nilai dari variabel nilai 1 dikurangi dengan variabel nilai 2 kali nilai 1 dikali nilai 2. Sedangkan yang terakhir untuk variabel bagi ini untuk menampung hasil dari nilai 1 dibagi dengan nilai 2. Nah, hasilnya seperti apa? Bisa kita buat tampilannya. Misalkan echo dolar jumlah. Kemudian kita kasih BR supaya pindah baris. Kemudian selanjutnya echo hasil pengurangan adalah dolar kurang. Kemudian echo hasil perkalian adalah dolar kali echo hasil pembagian adalah dolar bagi. Kita lihat hasilnya. Jadi hasil penjumlahan adalah 15. 15 dari variabel jumlah. Variabel jumlah isinya adalah nilai 1 ditambah nilai 2. Variabel nilai 1 adalah 10. Variabel nilai 2 adalah 5. Menunjukkan bahwa 10 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Begitu juga dengan pengurangan. 10 dikurang 5, kemudian perkalian 10 dikali 5, pembagian 10 dibagi 5, makanya hasilnya adalah 2. Ini adalah kira-kira hasil yang didapatkan ketika kita menggunakan operator aritmatika. Oke. Selanjutnya adalah operator perbandingan. Jadi operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nanti hasil dari pembandingan itu adalah nilai true ataupun nilai false. Biasanya di dalam pemrograman nilai true dilambangkan dengan nilai 1, sedangkan nilai false dilambangkan dengan nilai 0. Atau
tidak bernilai. Misalkan kita di sini punya nilai 1 yaitu 10 dan juga nilai 2 yaitu 5, kita akan membandingkan kedua buah nilai tersebut. Misalkan dengan variabel pertama kita bandingkan apakah mereka sama. Variabel sama dengan dolar nilai 1 sama dengan dolar nilai 2. Jadi ada operator sama dengan 2 kali. Ini digunakan untuk membandingkan nilai 1 dan juga nilai 2 apakah nilai 10 sama dengan atau nilainya sama dengan isi dari variabel nilai 2. Jadi isi dari variabel nilai 10 apakah sama dengan isi dari variabel nilai kedua. Kemudian lebih besar dolar nilai 2 untuk membandingkan apakah nilai 1 nilainya lebih besar daripada nilai yang ada di dalam variabel dolar nilai 2. Kemudian lebih kecil sama dengan ini sebaliknya, nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, 10 lebih kecil dari 5. Kemudian dolar tidak sama kita simpan dengan dolar nilai tanda seru dan sama dengan. Ini menunjukkan lawan dari sama dengan. Dolar nilai 2. Jadi kalau kita baca variabel dolar sama dengan untuk membandingkan apakah nilai 10 sama dengan nilai 5, kemudian lebih besar apakah nilai 10 lebih besar dari nilai 5, lebih kecil untuk membandingkan nilai 10 lebih kecil dari 5, sedangkan tidak sama untuk membandingkan apakah nilai 10 tidak sama dengan nilai 5. Kemudian kita tampilkan dengan fungsi echo hasil perbandingan. Hasil perbandingan 1 adalah dolar sama dengan dan BL, kemudian echo hasil perbandingan 2 adalah dolar lebih besar. Kemudian echo hasil perbandingan 3 adalah dolar lebih kecil. Dan yang terakhir echo hasil perbandingan 4 adalah dolar tidak sama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ada salah di situ, harus ya. Ini yang tadi saya maksud, kalau di sini ada undefined variable berarti variabel nilai di sini belum dideklarasikan. Karena memang di dalam program tidak ada variabel nilai yang kita deklarasikan, tetapi variabel nilai 1 atau nilai 2. Setelah kita lihat ada di line 8, ternyata ada satu yang belum dikasih tanda 1 atau 2. Jadi kita langsung saja kemudian refresh. Nah, hasilnya. Jadi hasil perbandingan yang pertama tidak ada. Ini berarti nilainya adalah false. Nilai 1 apakah sama dengan nilai 5? 10 sama dengan 5, maka false. Kemudian 10 lebih besar dari 5, perbandingan 2, 1, artinya bernilai true. 10 lebih besar dari 5. Kemudian 10 lebih kecil dari 5, nilainya adalah false juga, karena tidak ada nilai apapun yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 10 tidak sama dengan 5, yang keluar adalah true, karena nilai 10 itu tidak sama dengan nilai 5. Nah, ini adalah operator perbandingan. Jadi untuk membandingkan dua buah nilai, yaitu nilai 10 dan nilai 5, hasilnya nanti adalah true dan false. True dilambangkan dengan nilai 1, sedangkan false
dilambangkan dengan tidak ada nilai yang tampil. Baik. Selanjutnya adalah operator logika. Jadi operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah logika. Kemudian hasilnya adalah logika juga, true ataupun false. Kita menggunakan variabel yang tadi sudah dibuat pada operator pembanding, yaitu ada dolar sama dengan yang nilainya adalah false, lebih besar yang nilainya adalah true, lebih kecil yang nilainya adalah false, dan tidak sama yang nilainya adalah true. Kemudian kita buat variabel untuk operator logika, misalkan nilai n sama dengan, kita pakai dolar sama dengan, kemudian kita buat dengan menggunakan logika n dengan dolar tidak sama. Jadi ini artinya adalah nilai yang dolar sama dengan adalah false, kemudian nilai yang tidak sama adalah true. Jadi apakah false and true hasilnya apa? Jadi kalau dalam gerbang logika, false nilai n itu nilainya bernilai true jika kedua-duanya bernilai true. Jadi misalkan true and true, maka nilainya true. Kalau salah satunya bernilai false, maka nilainya juga false. Misalkan true and false atau false and true, maka nilainya adalah false. Dalam kasus ini sama dengan nilainya adalah false, tidak sama adalah nilainya true. Jadi false and true nilainya adalah false. Sehingga isi dari variabel nilai n itu nanti adalah false. Atau kalau tadi kita implementasikan dalam bahasa PHP, maka tidak ada nilai yang muncul. Kemudian kita coba dengan variabel yang sama yang kita bandingkan, tetapi dengan menggunakan operator logika yang berbeda. Misalkan OR sama dengan menggunakan tanda separator. Jadi ini artinya adalah sama dengan yang nilainya false, kita bandingkan dengan tidak sama yang nilainya true, tetapi menggunakan operator OR. Jadi kalau OR itu nilainya akan true jika salah satu bernilai true. Jadi misalkan true or true, maka nilainya true. True or false atau false or true, maka nilainya juga true. Kecuali false or false, maka nilainya adalah false. Jadi misalkan hasilnya seperti ini, maka sama dengan tadi nilainya false, tidak sama nilainya adalah true, maka hasil dari false or true, maka nilainya adalah true. Kemudian yang terakhir adalah nilai not. Jadi kita pakai variabel yaitu not nama variabelnya. Misalkan sama dengan, kemudian dolar nilai not 2, misalnya nilai not 1 sama dengan not tidak sama. Jadi not di sini dengan menggunakan tanda seru fungsinya adalah untuk nilai negasi atau nilai kebalikan dari nilai asalnya. Misalkan sama dengan nilainya adalah false, maka dikasih not false, maka nilainya adalah true. Tidak sama nilainya adalah true, dikasih not tidak sama atau not true, maka nilainya adalah false. Kita coba tampilkan. Nilai n adalah kemudian yang kedua nilai or nilai not 1 Oke, kita lihat hasilnya. Dikasih BR dulu. Ya. Jadi nilai dari nilai n di sini adalah false n, true, maka nilainya adalah false. Kemudian nilai or-nya
false or true nilainya adalah 1 atau nilainya bernilai true. Nilai not 1 ini adalah dari not sama dengan nilai sama dengan tadi adalah false, maka notnya adalah true. Nilai tidak sama adalah true, notnya berarti nilainya adalah false atau tidak bernilai. Nah, itu adalah operator logika, di mana kita membandingkan logika true dan false dengan menggunakan operator and, or, ataupun not. Nanti hasilnya adalah logika juga. Membandingkan dua buah logika yang hasilnya adalah nilai logik juga, yaitu true dan false. Nah, kira-kira itulah tutorial tentang variabel, tipe data, dan juga operator. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.